Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sipa dengan NIM 2311075. Di sini saya akan memenuhi tugas Ibu Utin. Langsung saja, soal yang pertama, pada Annual Meeting World Economic Forum 2025 di Davos pada 2024 Januari yang lalu membahas tentang transformasi oleh AI di segala lini di era ini. Para pakar yang hadir menyebut bahwa era ini adalah era perubahan mendalam dan struktural. AI juga diklaim dalam waktu dekat akan memiliki kemampuan yang jauh melebihi manusia di semua tugas dan di semua bidang. Jika demikian, menurut pendapat saya adalah tentang perubahan signifikan dalam sektor pendidikan karena kecerdasan buatan atau AI. Seiring dengan perkembangan kecerdasan buatan AI yang semakin pesat, sektor pendidikan tentu akan mengalami perubahan signifikan. AI berpotensi mengubah cara kita mengajar, belajar, dan menilai peserta didik. Pendidikan masa depan mungkin akan lebih dipersonalisasi dengan teknologi yang dapat menyesuaikan materi pelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa secara real time. Sebagai contoh, platform belajar yang menggunakan AI sudah mampu memberikan umpan balik langsung, menyesuaikan tingkat kesulitan soal, dan memberikan materi tambahan sesuai dengan kemajuan siswa. Menurut teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh Piaget dan Vygotsky, pembelajaran lebih efektif jika siswa terlibat aktif dalam proses konstruksi pengetahuan mereka. AI dapat memperkuat pendekatan ini dengan menyediakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan berbasis data, memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi dan memanipulasi informasi secara langsung. Misalnya, dalam pembelajaran berbasis AI, siswa dapat menerima latihan dan tugas yang disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan mereka, meningkatkan keterlibatan dan efektivitas belajar. Artikel oleh Brian Jolfson dan McAfee dalam bukunya The Second Machine Age juga menekankan bahwa AI akan merevolusi berbagai sektor termasuk pendidikan. Mereka berpendapat bahwa AI dapat memungkinkan instruksi yang lebih terpersonalisasi dan efisien, menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan berbasis data. Dengan demikian, perubahan yang dibawa oleh AI di sektor pendidikan bisa mengarah pada cara pembelajaran yang lebih adaptif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan individu. Langsung saja saya akan melanjutkan pertanyaan soal kedua, yaitu soalnya adalah role play dan storytelling adalah salah dua dari banyak metode pembelajaran yang sering dipakai dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dalam transisi kurikulum merdeka ke deep learning dengan kondisi di mana peserta didik dominan memiliki karakteristik generasi alpha. Langsung saja, jawabannya menurut pendapat saya adalah metode role play dan storytelling dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di era generasi alpha. Metode role play dan storytelling memang telah lama digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, karena
Keduanya melibatkan interaksi langsung, mengunggah imajinasi, dan memungkinkan siswa untuk memahami konsep-konsep agama dengan cara yang lebih hidup dan relevan. Namun, dengan adanya transisi ke kurikulum merdeka dan karakteristik unik dari generasi alpha, pertanyaan yang muncul adalah, metode ini masih relevan? Generasi alpha yang diperkirakan lahir antara 2010 hingga 2025 tumbuh dalam lingkungan yang sangat terhubung dengan teknologi digital. Mereka sering terpapar berbagai informasi dalam bentuk visual dan interaktif melalui berbagai platform digital. Oleh karena itu, pembelajaran yang menggunakan metode konvensional seperti role play dan storytelling perlu diperbarui agar dapat menjawab tantangan baru. Berdasarkan teori connectivism yang dikembangkan oleh George Siemens, pembelajaran pada era digital harus mempertimbangkan koneksi dan interaksi antar individu serta sumber daya informasi yang tersedia secara online. Generasi alpha yang terbiasa dengan teknologi cenderung lebih cepat beradaptasi dengan pembelajaran berbasis teknologi, termasuk penggunaan media digital dalam metode pembelajaran. Metode role play dan storytelling tetap relevan, namun perlu diintegrasikan dengan teknologi. Sebagai contoh, role play bisa diadaptasi dengan menggunakan aplikasi virtual atau platform pembelajaran berbasis game yang memungkinkan siswa untuk berperan dalam skenario virtual. Sementara itu, storytelling bisa dimodernisasi dengan menggunakan media multimedia, yaitu seperti video, animasi, atau podcast yang lebih menarik bagi generasi alpha. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.